Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, serta salam sehat untuk kita semua. Senang sekali pada hari ini Ibu dapat berjumpa kembali dengan anak-anak Ibu, walaupun kita bertemu secara virtual pada mata kuliah imunologi serologi ini. Namun Ibu berharap semua mahasiswa-mahasiswi Ibu dapat menerapkan semua protokol kesehatan, kemudian menjaga stamina, serta bersemangat terus belajar. Ya. Pada pertemuan kelima ini, kita akan membahas tentang antigen, antibodi, dan komplement. Nantinya setelah Ibu selesai memberikan materi atau kalian telah selesai menonton video, mahasiswa-mahasiswi dipersilahkan untuk mengisi absensi atau presensi dengan menekan atau mengklik link URL yang telah Ibu bagikan di Google Classroom. Kemudian nantinya setelah kalian menonton video ini sampai habis, Ibu juga akan membagikan tugas per kelompok yang nantinya akan kita bahas melalui Zoom meeting. Kita mengadakan diskusi bersama-sama. Baik, materi kita pada pertemuan kelima ini adalah antigen, antibodi, dan juga komplement. Seperti pertemuan kita yang minggu lalu, kita telah membahas 2 minggu lalu tepatnya, sistem imun ada 2, yakni ada sistem imunospesifik dan sistem imunspesifik. Sistem imunospesifik itu terdiri dari fisik, berupa kulit, bakteri masuk ke dalam tubuh kita, dia akan bertemu kulit dulu, ataupun melalui tenggorokan atau mulut, dia akan bertemu dengan selaput lendir, kemudian silia, kemudian batuk dan bersin. Begitu juga ada juga sistem imun yang larut, ini contohnya adalah lisozim atau keringat, kemudian asam-asam di lambung, dan juga ada sistem imun humoral, yakni komplement, interferon, dan CRP. Ini ada juga sistem imunospesifik yang selular yang terdiri dari fagosit, sel NK, sel mas, dan basofil. Dan juga kita sudah mengetahui sistem imunospesifik ada humoral dan selular. Yang humoral yang berperan adalah sel B. Sel B nantinya akan berdiferensiasi dan berproliferasi dan menghasilkan interimmunoglobulin atau antibodi yang nantinya akan kita bahas. Kemudian pada selular yang berperan adalah sel T, nantinya ada yang berperan juga adalah T helper 1, 2, sampai T sitotoksik. Tujuan pembelajaran dari materi kita kali ini adalah untuk memahami tentang apa itu antigen, apa itu antibodi, dan juga apa itu komplement. Untuk memahami bagaimana proses atau mekanisme dari aktivasi dari komplement. Artinya pembahasan akan dibagi menjadi 4 sub. Yang pertama kita akan bahas antigen, kemudian antibodi, kemudian komplement, dan juga bagaimana aktivasi dari komplement. Pertama kita lihat dulu antigen itu apa. Apa sih imunogen atau antigen tersebut? Merupakan suatu bahan yang dapat merangsang sel B atau sel T ataupun keduanya, seperti yang telah Ibu sebutkan di awal tadi. Antigen juga disebut sebagai bahan yang berinteraksi dengan produk respon imun atau antibodi yang dirangsang oleh imunogen spesifik. Ada 2 istilah yang paling sering didengar dalam pembahasan antigen, yakni antigen lengkap dan antigen tidak lengkap atau hapten. Lihat pada gambar berikut ini, yang pink ini adalah molekul-molekul dari hapten. Kemudian dia ada protein pembawa atau molekul. Ketika dia berikatan dengan si hapten atau hapten berikatan dengan molekul pembawa, baru dia dapat melakukan atau menginduksi respon imun. Tapi kalau cuma hapten sendiri itu tidak akan menginduksi respon imun. Antigen atau imunogen yang sering menyerang atau manusia dan menimbulkan respon imun dalam tubuh manusia, yakni adalah bakteri, kemudian parasit,
kemudian jamur, dan juga virus ya. Ada antigen-antigen lain yang tentunya tidak asing bagi tubuh yang menimbulkan respon imun, tapi yang paling sering adalah ini. Nah, kemudian kita akan melihat determiner antigen, yakni epitop dan paratop. Apa sih epitop dan paratop ini? Nah, epitop itu merupakan bagian dari si antigen yang akan berikatan dengan antibodi atau yang akan berinteraksi dengan si antibodi. Seperti kita kalau berinteraksi dengan orang menggunakan tangan gitu ya, kalau salaman. Nah, ini si antigen tuh berikatan atau berinteraksi dengan si antibodi itu menggunakan yang namanya epitop ya. Antibodi merupakan suatu protein ya, biasanya protein kan ada albumin, globulin ya. Jadi antibodi ini yang jenis globulinnya atau lebih sering dikenal dengan nama imunoglobulin. Ya, merupakan spesifitas dan aktivitas biologi ya. Fungsinya apa? Dia fungsinya adalah untuk mengikat antigen dan menghantarkannya ke sistem efektor pemusnahan. Nah, imunoglobulin atau antibodi itu merupakan suatu protein peptida yang dihasilkan oleh sel plasma yang berasal dari proliferasi sel B akibat adanya rangsangan suatu antigen asing. Jadi nantinya antigen yang masuk ke dalam tubuh, kemudian yang akan merangsang si sel B nanti akan berproliferasi dan berdiferensiasi menjadi plasma akan mengekspresi antibodi atau imunoglobulin ya. Kemudian antibodi yang terbentuk yang spesifik akan mengikat antigen lainnya yang juga spesifik. Jadi yang seperti Ibu bilang tadi bahwasanya ikatannya adalah spesifik seperti lock and key ya. Jadi yang hijau-hijau ini adalah rantai berat. Kemudian sedangkan yang biru-biru itu adalah rantai ringan ya. Dia terdiri dari dua jenis rantai ringan, kappa dan lambda, juga terdiri dari 230 asam amino, kemudian 5 jenis rantai berat yang tergantung pada 5 jenis imunoglobulin. Jadi berdasarkan rantai beratnya itu ada 5 jenis imunoglobulin, yakni IgM atau imunoglobulin M, IgG, IgE, IgA, dan IgD. Rantai beratnya itu terdiri atas 450 sampai 600 asam amino, sedangkan rantai ringannya tadi terdiri atas 230. Nah, kita akan membahas satu-satu imunoglobulin itu dari M sampai ke IgD ya. Yang pertama adalah imunoglobulin M. Ini yang paling besar di antara semua jenis imunoglobulin. Nah, kita bisa lihat bahwa dia punya tangan itu 5 ya. Jadi kalau 5 ini kan sepasang-sepasang ya. Jadi dia bisa mengikat itu 10. Jadi dia punya tangannya itu 10 ya. Nah, ini yang pertama ini yang dilingkarin warna orange, ini namanya ini dasarnya ya. Kemudian yang nomor 2 yang biru-biru ini adalah rantai panjang. Kemudian yang merah ini adalah rantai pendek. Yang ungu ini ada rantai J yang mengikat. Kemudian yang nomor 5 yang kuning ini adalah ikatan disulfida antar molekul antara satu dengan yang lainnya. Kemudian ada yang namanya IgG. Nah, imunoglobulin ini bentuknya tidak seperti yang tadi. Bentuknya dia cuma satu, tangannya cuma 2 seperti ini ya. Sama ya, seperti gambar imunoglobulin. Ada light chain-nya dan heavy chain ya. DM-nya 160.000 Dalton ya, 75% dari semua imunoglobulin. Jadi ini paling banyak imunoglobulin yang paling banyak di antara semua imunoglobulin dalam tubuh ya. Ia terdapat di berbagai cairan seperti darah, kemudian CSS ini adalah cairan cerebrospinal atau cairan otak, dan juga ada di urin. Kemudian ada namanya imunoglobulin A. Nah, imunoglobulin A ini dia mempunyai berat molekul 165.000 Dalton. Dia paling banyak di cairan saluran nafas, di saluran cerna, di kemih, di air mata kering, di keringat, di air ludah. Kemudian di ASI juga banyak ya. Dia ada 2 jenis, ada IgA1 dan IgA2.
Bentuknya seperti ini ya. Kemudian ada yang namanya immunoglobulin D. Nah, immunoglobulin D ini bentuknya seperti ini ya. Dia rendah kadarnya memang di dalam serum, dia tidak dilepas oleh sel plasma. Kemudian dia hanya merupakan komponen permukaan dari sel B dan pertanda bahwa sel B matang. Kemudian namanya immunoglobulin E atau IgG. Ini biasanya pertanda atau berperan pada infeksi parasit. Nah, sifatnya itu mudah diikat oleh sel mast atau basofil serta eosinofil ya. Dan juga dibentuk oleh sel plasma dalam selaput lendir, saluran cerna dan nafas. Immunoglobulin juga terdapat pada selaput lendir, saluran cerna dan nafas. Kemudian dia tinggi pada alergi, infeksi cacing, kemudian pada skistosomiasis, penyakit hidatif, kemudian trikinosis, dan berperan pada imunitas parasit ya. Kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu komplement. Apa komplement itu? Komplement merupakan salah satu sistem pertahanan tubuh yang terdiri dari protein yang diproduksi dalam hati dan berada dalam peredaran darah atau serum ya. Itu prosesnya itu dinamakan kaskade ya. Kaskade itu apa? Jadi bila satu reaksi timbul, nah nantinya reaksi itu memicu reaksi yang lainnya. Nah, reaksi yang lain juga akan memicu reaksi lainnya. Nah, itu dinamakan kaskade ya. Peran komplement dalam sistem imun, yang pertama dia berperan sebagai lisis. Lisis itu menghancurkan si antigen. Nah, ini terlihat dari sini bahwa komplement ini, yang segitiga-segitiga ini, dia akan menghancurkan sel-sel sasaran. Nah, sel-sel sasaran yang terdapat antigen di dalamnya. Kemudian ada juga yang berperan sebagai oposonisasi yang seperti kita bahas tadi bahwa dia nantinya akan ikut mengikat si bakteri atau antigen, kemudian mengantarkannya ke sel-sel fagosit atau sel-sel efektor penghancur dari antigen. Selain itu, nantinya dia setelah berikatan dengan antibodi, setelah dia ke sistem sel-sel fagosit, dia juga mengaktifasi yang namanya respon inflamasi. Nah, jadi nantinya akan terjadi atau pelebaran darah sehingga nanti ini akan keluar dan ke tempat di mana terdapat sel antigen, kemudian antigen yang mau dimusnahkan, kemudian juga akan mengaktifasi sel-sel mast. Nah, nanti sel mast ini akan mengeluarkan histamin yang akan juga ikut menghancurkan si antigen, juga mendegranulisasi dari antigen-antigen tersebut ya. Kemudian fungsi lainnya, dia juga akan ikut meng-clearance kompleks imun. Jadi antigen-antigen yang telah diikat oleh antibodi tadi nantinya akan dihantarkan ke sel-sel fagosit terdekat, biasanya di limpa ataupun di hati ya. Ya, bagaimana aktivasi dari komplement ini di dalam sistem imun? Sistem komplement disebutkan melalui 3 jalur. Nah, yang pertama adalah jalur alternatif, kemudian jalur klasik, jalur lektik, juga ada peranan dari CRP sebagai mediator asal fosfolipid ya. Nah, jadi dalam aktivasi komplement yang tadi disebutkan ada jalur klasik, alternatif, dan jalur lektin. Nah, kalau klasik itu dimulai dari C1-GRS ya, kemudian C1-GRS mengaktifasi C4, kemudian C4 akan mengaktifasi C2, dan C2 akan mengaktifasi C3, C3 akan mengaktifasi C5 sampai 7, kemudian C mengaktifasi C8 dan 9. Nah, di C1-GRS ini dia melakukan permeabilitas vaskular, peregangan dari pembuluh darah. Kemudian dia di C4 ini dia akan
ada dua, ada C4A dan C4B. Kalau di C4A kejadiannya filatoxin walaupun masih lemah, kemudian terjadi juga opsonin. Kemudian di C2 ini aktivasi kinin, ya, enzim kinin. Kemudian ketiga C3 ini dan C3B ini adalah proses kemotaksis yang mengerahkan leukosit dan juga anafilaktosit yang merangsang sel emas dan melepas histamin dan mediator lainnya, ya, sebagai efektor pemusnahan. Kemudian C5 sampai C7, yang di C5, C6 dan C7 itu merupakan kemotaksis atau pergerakan dari sel-sel efektor. Jadi dia menuju tempat di mana terdapatnya antigen. Kemudian C8 sampai 9 ini sel efektor mulai melepaskan sitolisin yang menghancurkan sel menjadi lisin Mycobacterium tuberculosis. Nantinya akan mengaktifasi langsung ke C3, ya. Ibu rasa cukup sampai di sini untuk pembahasan kita tentang antigen dan antibodi serta komplement. Nantinya jikalau mahasiswa dan mahasiswi Ibu ada yang mau bertanya dan berdiskusi, bisa kita lanjutkan di kanal Zoom kita, ya. Sebelumnya kita akan memberikan dua tugas, ya, satu tugas tapi dua pertanyaannya. Nah, nantinya kita akan berdiskusi kembali setelah kalian mengupload tugas, akan berdiskusi di Zoom meeting. Sekian, terima kasih, tetap jaga kesehatan dan tetap jalankan protokol kesehatan dan tetap semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.